Bismillahirrahmanirrahim. Babu taksiri tahrimir riba. Panekebab nerangaki berberan kaharuman riba. Sebab menerangkan beratnya keharamannya atau hukum haramnya riba. Bab ini menerangkan tentang sangat beratnya hukum haramnya riba. Kalau di muka sudah diterangkan pada bab di muka tentang keharamannya riba, maka dalam bab ini akan menerangkan bahwa hukum haramnya riba itu sangat berat. Berdasarkan beberapa firman Allah di dalam Al-Quran, di antaranya qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masjid qoma. Alladzina tining orang banyak, adapun orang banyak ya'kuluna sengakan yo alladzina ya'kuluna yang makan yo alladzina ar-riba ar-riba pada riba atau barang riba, bisa dia barang riba layak umuna pada ketak bisa mancing iyo alladzina ya kedar alladzina tining orang banyak ya kuluna sengakan ya itu sifat ya kuluna sengakan yo alladzina ar-riba dan riba layak umuna khobrehina khober mustada layak umuna paneka tak bisa mancing layak umuna itu tidak bisa berdiri yo alladzina illa angin kama akad kibaran ya kumu semancing alati siapa orang atau ya kumu yang berusaha berdiri alati siapa orang ya takhabbatuhu semasuk dekaya ladi yang memasuki ing yoladi asyaitono sapa setan minal masjid dari gila Lalika dine tak bisa iyo layak umunah dia anahum karena songkunah dia alladzina anahum karena song di anahum kalaban songkunah iyo alladzina
Dari kesini kak bisa iyo azab bisa ya. Maksudnya azab layak kumunar riba aja. Di anahum paneka kalaban songkuna iyo aladina. Qalu paneka ngocak iyo aladina. Qalu paneka ngocak iyo aladina. Titik dua, inamal baikun miskur riba. Dan delapan, inamal baikun miskur riba. Inamal baikun ani pastena dini jual beli. Bahwasanya ada pun jual beli miskur riba paneka sakopangan riba. Mistur riba itu seumpama riba koma wa ahalah benalalaki dan menghalalkan Allah siapa Allah al-bai'ah dan jual beli al-bai'ah pada jual beli haram dan mengharamkan ya Allah al-riba dan riba koma. Koma, paman maka ini siapa orang? Ya aku panik kesedatang dari eman. Itu yang datang Yoman mau idatul apa peringatan mau idatul apa peringatan merobihi dari Tuhannya Yoman koma pantaha maka pas ambu Yoman pantaha maka pas berhenti Yoman koma palahu maka paneka ekan diyaman palahu maka paneka ekan diyaman maafi berat salah pasya angkot kali beriyaman salah yang sudah kelewat yoma wa amruhu bantini urusan yaman. Dan ada pun urusannya yang manhilallahi panika maring Allah itu pada Allah. Waman siapa orang ada mengulangi yakman. Waman dan siapa orang ada yang mengulangi yakman bisa. Waman berdini siapa orang ada panika mengulangi yakman. Mengulangi Yoman Fa'ula ikal maka sini kasih Yamannya ada Fa'ula ikal maka sini kasih Yaman Ashabun nari Panikah jadi banyak-banyak penduduk neraka ini Yoman Fiha yang dalam Yohanar Khalidunah panikah langgeng kekal titik perhatikan Allah berfirman alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumun ladzi yatakhabbatu syaitan minal masyikor. Ingat ini alladzina ini tadi maknanya ada pun orang banyak, maksudnya orang-orang mukmin. Di alladzina orang banyak yang dimaksud adalah orang-orang mukmin.
Adapun orang-orang mukmin yang memakan riba, memakan harta riba, ingat, adapun orang-orang mukmin yang makan harta riba, itu mereka tidak bisa berdiri. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berusaha berdirinya orang. Kecuali seperti berusaha, kecuali seperti berusahanya orang, kecuali seperti berusaha berdirinya seseorang yang kemasukan setan, yang kemasukan setan dari gila. Maksudnya layak kumunahya, tidak bisa berdiri. Maksudnya tidak berdiri dari apa? Toh pada kenyataannya dengan banyak orang-orang yang suka makan harta riba, misalnya rentenir, orang yang membungakan uang, meminjamkan uang lalu dibungakan. Ternyata mereka bisa berdiri, malah bisa lari. Mereka sehat. Nah, lalu yang dimaksud dalam ayat ini ya besar kira-kira, mereka tidak bisa berdiri. Berdiri dari apa? Pengarang kitab Dalilul Falihin yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, lihat, layak kumuna min kuburihim silbahi. Jadi mereka tidak bisa berdiri dari kuburannya filbasi dalam hari kebangkitan, dalam hari kebangkitan besok. Makanya coret dari layak kumunah dia. Coret mare layak kumunah coret min kuburihim ok ba wawu ok ba wawu ok ha mim fil basi fi al basi alif lam ba ain sa pt. Jadi mereka tidak bisa berdiri mingkuburihim ay mingkuburihim terkese dari kuburannya ya Allahdina filbasi pada hari bangkit. Kedengaran. Nah, semua manusia besok di akhirat pada yaumul ba'ats, ketika Allah hendak membangkitkan kembali, maka tubuh-tubuh manusia yang sudah hancur itu
dengan kekuasaan Allah bisa bangkit, berdiri. Cuma memang nanti ketika berdiri itu bentuknya beraneka macam, bergantung kepada amal perbuatannya dulu ketika mereka hidup di dunia. Nah, edengati. Adapun jasmaninya, orang-orang mukmin yang suka makan harta riba, layak umumnya. Walaupun jasmani itu sudah dihidupkan kembali, dicipta kembali, dihidupkan kembali, layak umumnya mereka tidak bisa berdiri. Kecuali seperti berusaha berdirinya orang yang kemasukan setan minal masjid dari gila. Ya gitu. Jadi minal masyri'ai al-jumuni wa huwa muta'alliqun biyakun. Seperti berdirinya orang yang tubuhnya dimasukin oleh setan. Edengati. Orang berusaha berdiri ada. Ada orang tubuhnya kemasukan setan, dimasuki oleh setan. Dia berusaha berdiri, tidak kuat. Jadi bangun, jatuh, bangun, jatuh. Nah, ini ngaji. Begitu menurut musannif yang mengarang kitab Dalilul Salihin, beliau mengatakan demikian. Karena berpijak pada hadis ya, wafil hadisi innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi Lailatul Isra'i. Sesungguhnya Nabi Muhammad pada malam Isra marrah ala qaumi. Jadi ketika Nabi Isra lewat pada sekelompok orang, butunuhum kalbuyuti, di mana perut kaum itu kalbuyuti seperti banyak-banyak rumah. Edengasi. Nabi melewati sekelompok kaum yang perutnya sangat besar seperti rumah. Edengasi kita colok. Rumah kan tempat kediaman manusia orang. Jelas kan? Yang namanya rumah, walaupun ukurannya kecil, jelas ukurannya dengan
jauh lebih besar dari manusia. Karena yang namanya rumah itu tempat kediamannya manusia. Nah, sekarang ada manusia perutnya seperti rumah. Berarti kan perutnya itu sungguh sangat besar. Jadi ngaji. Jelas kan. Tidak usah sampai besar seperti rumah yang namanya perut. Jangan sampai besar seperti rumah. Lebih besar dari tubuhnya saja. Jelas orang itu tidak akan bisa berdiri. Akhirnya wa ukhbiru annahum aqrabur riba. Dikabarkan kaum itu kenapa perutnya besar? Karena suka makan harta riba. Jadi ngaji dulu. Jadi menurut kitab Dalilul Falihin, sebu firman Allah, ila kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masjid, ya. Kecuali sama dengan orang yang berdiri sedangkan tubuhnya kemasukan setan sehingga perutnya menjadi sangat besar sehingga mereka tidak bisa berdiri. Cuma kalau menurut teks ayatnya, perhatikan ya, ila kama kecuali akad berat. Ya kumuse mancing ala disapa orang ya tak obat tubuh semasuk dan jaladi asyaiton sapa setan minal masjid dari hilang. Tidak ada penjelasan. Coba surat apa ya? Coba. Baca bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu. Jadi kalau kita melihat makna harfiahnya, orang yang mukmin yang suka makan makanan riba, harta riba, mereka tidak bisa berdiri dari kuburannya besok pada yaumul ba'ats kecuali seperti dengan orang yang tubuhnya seperti tidak bisanya berdiri dari seperti tidak bisanya berdiri orang yang tubuhnya kemasukan setan karena gila.
berhenti kecuali sama dengan orang yang kemasukan setan pada tubuhnya. Bagaimana? Karena gila. Nah, mungkin dari hati. Jadi hati. Ketika orang gila itu sedang gila ya, dengan maka mereka itu tidak bisa berdiri tegak. Mereka tidak bisa berdiri tegak dengan sempurna, tetapi mereka berdiri dengan sempoyongan. Mereka berdiri dengan sempoyongan. Mungkin gambarannya yang gampang adalah kita jawab salah. Sama dengan orang yang sedang mabuk. Sama dengan orang yang sedang mabuk. Bagaimana orang yang mabuk? Mereka walaupun ketika mau berdiri dan berjalannya tidak bisa tegak sempurna. Bisa berdiri tapi tidak sempurna. Mereka sempoyongan. Berjalan tidak bisa lurus. Orang yang mabuk pasti berjalan ke kanan, mau roboh ke kiri, mau roboh. Jalan tergentor, waktu jaga boleh. Nah, mungkin orang gila karena kok tidak tahu persis bagaimana orang gila sedang berjalan. Jadi orang yang gila berjalan itu bisa berdirinya tidak tegak sempurna dengan ini. Dan berjalannya tidak bisa lurus. Jadi ketika mereka berdiri dan berjalan sempoyongan sama dengan orang mabuk. Nah, bisa itu yang dimaksud edengasi. Makna dari ayat kalau kita melihat makna harfiahnya, ila kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal masjid. Edengasi. Jadi mereka orang yang kena penyakit gila tidak bisa berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna. Mereka berdiri sempoyongan seperti mau roboh. Kalau kita gambarkan sama dengan sempoyongannya orang yang sedang mabuk. Nah, ini kalau kita pahami ayat ini secara harfiah. Tetapi kalau menurut penafsiran kitab Jalalul Falihin, hati. Orang-orang mukmin yang makan riba tidak bisa berdiri besok pada Yaumul Ba'ats itu karena perutnya sangat besar sehingga tubuh orang itu tertindih oleh perutnya yang membesar. Beliau berpijak pada hadis yang menjelaskan di mana ketika Nabi Muhammad pada malam Isra pernah melewati sekelompok kaum
yang tubuhnya tertindih oleh perutnya yang sangat besar. Setelah Nabi bertanya, malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang suka makan harta. Lalu mana? Ini ngasih. Lalu mana yang lebih kuat dua penafsiran dia? Saya tidak bisa menjelaskan. Kedua-duanya bisa juga sama kuatnya. Ini ngasih. Tapi kok saya lebih cenderung ke yang menurut makna harfiahnya tadi. Jadi ini tolong. Ketika manusia besok pada yaumul ba'ats, jasmaninya dibangkitkan dan dihidupkan kembali, berpadu dengan rohani, mereka bangkit dan langsung berdiri tegak. Mereka dengan cepat bergerak menuju ke satu tempat yang sudah diberi petunjuk. Begitu mereka bangkit, langsung mereka berdiri tegak dan bisa berjalan menuju tempat yang dituju. Tapi lihat, manusia, orang-orang mukmin yang suka makan harta riba, mereka tidak bisa berdiri tegak, berjalannya pun juga tidak karuan, sempoyongan seperti tadi orang gila atau orang mabuk. Nah, terlepas dari mana yang lebih kuat dari dua penafsiran ini, terlepas dari itu yang jelas ini ngasih tahu. Apa yang dijelaskan oleh Allah, orang-orang mukmin yang suka makan harta riba besok pada yaumul ba'ats tidak bisa berdiri kecuali sama dengan berdirinya orang yang gila. Ini memberi petunjuk. Ini ngasih. Ini memberi petunjuk pada kita bahwa azab, siksaan yang ditimpakan oleh Allah besok di akhirat pada orang-orang mukmin yang makan harta riba itu sangat besar. Jadi ngerti, siksaannya sangat besar. Sampai-sampai sebelum mereka ikuti azab, sebelum mereka ikuti hisab, mereka sudah mengalami siksaan dan penderitaan. Mereka berjalan ke mahsyar untuk menjalani penghisaban amal dengan sempoyongan sama dengan orang gila atau orang mabuk. Galikah sakitnya apa? Bi'anahum qalu, azab dan siksaan yang demikian pada mereka, bi'anahum qalu, karena orang-orang
mukmin yang suka makan harta riba itu berkata dengan perkataan innamal bai'u mislul riba. Ini adanya orang-orang mukmin yang suka makan riba itu mendapat siksaan yang seperti itu. Itu dikarenakan karena orang-orang mukmin yang suka makan riba itu berkata dengan perkataan kayak apa? Innamal bai'u mislul riba. Bahwa sesungguhnya jual beli itu seumpama riba. Hati, sesungguhnya jual beli itu seumpama riba. Maksudnya hati, perbuatan riba itu tak beda sama dengan jual beli. Hati, perbuatan riba itu, pekerjaan riba itu sama dengan jual beli. Tetapi aneh kata mereka, wa ahallallahu bai'. Allah menghalalkan jual beli, tapi wa harrama riba. Tapi malah Allah mengharamkan riba. Aneh kan kata mereka. Di orang-orang yang suka makan riba itu mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan riba itu sama dengan pekerjaan jual beli. Tapi hukumnya malah aneh. Jual beli itu dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba diharamkan. Nah, maksudnya adanya hukum riba ini diharamkan. Menurut mereka tidak logis. Tak logika. Mengapa kami kan tidak? Riba itu pada penjual beli. Dengar. Perbuatan riba itu sama dengan jual beli. Contoh, dengar. Mungkin sebagai gambaran sekempat kamu pahami. Menjual mobil atau menjual mobil. Mobil dijual secara cash total halal kan. Lalu ada mobil dijual dengan cara diangsur, diputar, pembayarannya diangsur. Ngerti? Cuma karena diangsur, maka harganya mobil itu menjadi bukan. Kalau mobil itu dijual cash, misalnya harganya 100 juta, tapi karena diangsur diputar dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, maka mobil itu harganya menjadi 125 juta. Nah, kedua cara ini kan
sama jual beli. Edengasi. Yang cash jual beli. Yang diangsur apa? Sama jual beli. Nah ini yang dimaksud tadi. Perkataan orang-orang yang suka makan harta riba. Innamal bai'u mislul riba. Jadi sesungguhnya jual beli itu seumpama riba. Dua macam jual beli tadi sama-sama disebut jual beli, tetapi ada perbedaan. Di mana perbedaannya adalah pada harga. Yang cash 100 juta, sedangkan yang utang 125 juta. Malah sekarang bisa lebih karena terjadi 3 titik. Jadi ngaji, pembeli mobil itu tidak lagi berhutang ke pemilik mobil, tapi berhutang pada pihak bank. Sedangkan banklah yang membeli cash kepada pemilik mobil. Jadi pihak bank membayarkan 100 juta dengan cara pihak bank menghutangkan kepada pembeli diangsur sampai 125 juta. Malah ada yang 4 asuransi ikut juga. Jadi pembeli mobil itu sudah diambil hasilnya oleh pemilik mobil dealer. Yang kedua, diambil hasil oleh bank, malah juga diambil hasil oleh pihak asuransi. Sehingga mobil itu yang tadinya cash 100 juta karena diangsur sampai 4 bisa mencapai 150 juta. Nah ini riba. Keduanya sama-sama disebut dengan jual beli. Logikanya katanya orang yang suka makan riba, hukumnya tidak beda. Yang dijual bebas cash halal, yang dijual riba juga halal. Nah, kalau Allah menghukumi berbeda, yang cash itu dihukumi halal, sedangkan yang satu pakai aturan ini dihukumi haram, ini tidak logika, tidak logis. Umpama dijawab ini kan yang angsuran memberatkan pembeli loh, malah pembeli enteng. Kalau bayar kontrak jual bunga 1 juta, pas pese kerenjengan, pas naku sepikok gini. Sampai mau nyasur sebulan 500 kan sekoni, kemana? Begitu alasan mereka. Dijual dengan sistem angsuran itu malah meringankan, memudahkan pembeli.
Iya memang setiap bayar cuma 500, bayar 1 juta. Tapi kan berapa tahun sing angsur iki. Mon bengkok angsuran kona bengkon rosak. Mobil betul sing angsur 10 tahun. Angsuran kona mobil lah lebihnya rosak. Jadi oleh karena hukum Allah ini tidak logika, makanya lalu sekelompok para mukmin itu berani melakukan riba. Jadi dianggap hukum Allah itu tidak logika. Lalu mengatakan dia, innamal bai'u mislur riba wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba wa harrama riba. Jadi Allah cenderung disalahkan kenapa kalau itu dihalalkan, tapi mengapa kalau angsuran itu diharamkan? Dianggap keharaman angsuran dalam hukum riba itu dinilai tidak logis. Oleh karena itu, terobos saja sudah, berasa saja hukum haram. Begitu kata Arya, alladzina ya'kuluna riba, sehingga akhirnya mereka dibalas, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Lalu Allah berfirman, faman ya aku mau'idatun min rabbih. Barang siapa yang datang kepada orang peringatan dari Tuhannya, bantah lalu dia bersedih, walaupun masalah, maka baginya dosa apa yang sudah kelewat. Wa amruhu ilallah. Dan ada urusan orang itu, maksudnya apakah masih akan disiksa ataukah diampuni, itu urusan. Maksudnya dengan ini pada siapa mereka. Lalu Allah berfirman, barang siapa orang mukmin yang biasa melakukan perbuatan riba, lalu datang peringatan kepadanya, datang peringatan Allah kepadanya, maksudnya orang itu tidak tahu kalau apa yang dikerjakan itu termasuk riba. Jadi ada orang mukmin melakukan pekerjaan riba. Ia melakukan karena tidak tahu kalau apa yang dikerjakan itu riba yang diharamkan. Tapi begitu datang peringatan Allah dan tahu kalau itu riba dan hukumnya diharamkan, padahal maka lalu dia mau berhenti. Nah, berhenti dari pekerjaan ribanya dia. Masalahu masalah. Maka dosa yang sudah kelewat, maksudnya dosa perbuatan ribanya yang dia tidak paham sudah kelewat. Dan urusannya itu apa katanya? Maksudnya apakah perbuatan
apakah pekerjaan ribanya dahulu yang bertahun-tahun dikerjakan, yang tidak tahu kalau itu diharamkan, apakah besok oleh Allah akan disiksa ataukah diampuni? Itu apa katanya Allah? Sebab pada sebuah besar apa? Wa amruhu ilallah. Adapun urusan orang itu adalah Allah. Maksudnya, bisa saja kalau memang orang yang tadi begitu tahu kalau apa yang pernah dikerjakan bertahun-tahun itu riba dan dihukumi haram, dan dia benar-benar berhenti. Ini ngaji. Maka bisa saja pekerjaannya yang riba tadi bertahun-tahun dimaafkan. Biasanya debu wa amruhu ilallah. Adapun urusan orang itu apakah dosanya perbuatan ribanya yang bertahun-tahun yang tidak paham itu akan dituntut ataukah akan diampuni, biasanya itu akan diampuni karena Allah Maha Pengampun. Lalu pas Allah Ta'ala ada wa man ada wa ulaika ashabun nari fiha khalidun. Dan barang siapa orang mukmin yang mengulangi lagi, mengulangi lagi dari perbuatan ribanya dia, bertahun-tahun punya pekerjaan, punya bisnis riba, karena tidak tahu kalau riba itu dihukumi haram. Begitu ada kiai yang memperingati, dia berhenti. Nah, ketika berhenti, terkejut karena hasilnya sedikit. Biasanya ketika melakukan pekerjaan riba itu hasilnya dalam satu tahun bisa ratusan juta. Tapi ketika sudah berhenti, malah hasilnya dalam satu tahun itu cuma puluhan juta. Itu akhirnya mengulangi lagi pekerjaan ribanya. Jadi pekerjaan ribanya yang banyak membawa hasil diulangi. Bagaimana? Faulaika ashabuna fiha khalidun. Maka orang mukmin yang melakukan pekerjaan riba datang peringatan Allah berhenti, tapi ternyata mau mengulangi lagi, maka dia sampai mati tetap mengerjakan perbuatan riba, maka orang mukmin itu akan menjadi penduduk neraka. Nah, ini kan dari apa yang difirmankan oleh Allah bersakit kita pada kalimat wa man ada faulaika ashabun nari fiha khalidun. Ini membawa pesan makna pada ayat yang di mukanya. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha
Falaku masalah bahwa amruhu ilallah, maka para mukmin yang awalnya melakukan bisnis riba karena tidak tahu kalau itu diharamkan, tapi begitu dia tahu kalau itu riba dan dilarang oleh Allah, lalu dia berhenti. Dan dia rela walaupun ketika berhenti dari perbuatan riba itu hasilnya sedikit, maka dosa perbuatan ribanya yang dahulu itu cenderung diampuni. Makanya tadi saya katakan biasanya kalimat amruhu ilallah, ada berurusan itu adalah menuju atau ada pada Allah, biasanya Allah akan mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Walaupun tidak bertaubat tapi berhenti, itu kan sudah taubat. Apalagi kan jelas ketika melakukan bisnis riba, hasilnya dalam 1 tahun bisa 100 juta lebih. Sedangkan setelah berhenti dari perbuatan riba malah hasilnya cuma puluhan juta. Tapi dia tetap mau menerima walaupun hasilnya sedikit. Yang penting halal dan halal. Ini sudah taubat. Maka dosanya yang dulu sudah diampuni. Tapi kalau ternyata kembali lagi mengerjakan perbuatan riba, maka dosanya akan tidak diampuni dan akan dibalas oleh Allah. Balasannya yakni ashabun nar. Mereka akan disiksa di neraka. Titik dulu, waktunya sudah habis. Ini ayat masih belum selesai. Itulah ini akhir bentuk azab yang sangat berat, besar berat pada orang mukmin yang makan harta itu, terutama pada ayat wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu a'lam.